Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Kembali bersama aku Kiara Leswara. Dan hari ini aku bare face, aku cuma pakai lip tint aja karena hari ini tuh temanya adalah Best Skincare of 2023. Jadi kayak aku ngerasa kayak lebih afdol kalau misalnya ya aku nggak pakai make up gitu, karena pengen sekaligus bisa swatch dikit lah di muka sama kalian. To be completely honest, aku nggak terlalu punya banyak skincare ya di sini karena aku tuh kan tipe kulitnya tuh oily combination acne prone sensitive skin, dan aku tuh kulitnya gampang banget sensitize gitu loh. Jadi untuk aku bisa kayak pakai produk ganti-ganti tuh agak susah. Yang kalian lihat nih misalnya kerja sama, itu pasti aku udah trial di atas sebulan gitu loh. Pasti aku udah bener-bener secocok itu. Bahkan sering banget aku jadi kayak ya udah jadi malah pakai itu terus. Aku bisa pastikan yang ada di sini adalah yang memang aku secocok itu, sesuka itu. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai ke videonya. Kaca. Oke, pertama dari cleanser. Suka banget sama si Hamish ini. Ini di aku cocok banget buat ngebersihin make up. Dia oke banget, terus juga dia gentle, dia nggak bikin pori-pori aku tersumbat. Apa ya, tipe cleansing balm yang kalau pas kalian bilas itu dia setelahnya hasilnya tuh gak ada licin-licinnya gitu loh. Nah jadi tuh enak banget kan, makanya aku suka. Daya ngebersihinnya tuh oke banget. Kalian pakai sedikit aja tuh dia udah sangat membersihkan, jadi cukup hemat sih pakai ini. Ini kan emang udah hype dari dulu ya, dan aku setuju dengan kehypean ini. Micellar water tuh aku ada 3 si Bioderma Sensibio. Ini udah habis nggak tahu berapa banyak karena baik lagi karena sempet sensitize dan pokoknya rewel, susah ini itu, dan lagi pakai light makeup aja aku pakai ini gitu. Tapi sebenarnya heavy makeup pun aku suka sih pakai si Bioderma Sensibio ini. Ini udah nggak usah dibahas lagi, ini udah emang bagus banget ya, daya ngebersihinnya bagus banget, terus juga gentle, di kulit yang sensitif oke banget. Nah untuk yang matanya, mereka kan juga keluarin yang khusus buat mata. Ini juga kayaknya udah botol kedua atau ketiga aku nih. Ini bagus banget juga buat ngebersihin. Tapi kalau misalnya kamu mau yang versi affordable-nya yang bagus banget juga menurutku bisa buat bersihin eye makeup gitu, itu adalah ini si Wardah yang lightening oil infused micellar water. Ini bagus banget, dia ngangkat banget, terus lembut juga, nggak pedas nggak perih sama sekali, works well aja lah pokoknya menurut aku buat ngangkat eye makeup. Anyways, sabun cuci muka aku suka banget sama ini. Pertama ini yang masih barunya ya, ini udah habis juga beberapa tube. Ini yang masih baru, si Something Can Calm Down. Kalian kalau belum nonton video aku udah ada full review yang spesifik buat review ini doang. Jadi dia foam cleanser gitu, tapi busanya tuh padat banget ya, dan bener-bener lembut dan lembab gitu ngebersihinnya, dan aduh wanginya sih enak banget. Aku tuh nggak suka kan biasa pakai skincare yang ada parfumnya. Ini tuh ada sedikit scent sih menurut aku, ada wangi segernya gitu, tapi itu enak banget kalau buat pagi hari gitu loh. Bener-bener bikin segar, kayak kalian tuh ngerasa pori-pori kalian lebih bersih tapi nggak kering. Jadi itu yang terpenting. Aku punya 2 gentle cleanser. Ini ada dari Labore yang mild cleanser. Kalau ini udah juara bertahan lah ya. Ini benar-benar kalau misalnya kulit lagi super duper pedes perih, kayak aku tuh selalu di titik sensitifnya baru kalau misalnya lagi sensitize itu bener-bener kayak moisturizer aku yang biasa-biasa, sabun cuci muka aku yang biasa-biasa juga yang sebenarnya tuh gentle buat orang normal, tapi buat kulit aku bisa kayak jadi perih gitu loh. Nah itu pakai ini aja, itu gak akan ada kayak reaksi gimana-gimana. Dia kan gak ada soapnya juga ya, jadi dia tidak ada sabunnya, ngebersihin tapi sangat-sangat lembut dan lembab hasilnya. Jadi kulit kalian gak akan semakin parah kalau lagi iritasi. Nah kalau mau yang lebih kayak masih bisa sedikit dibusain, terus juga sama-sama gentle, tapi menurut aku daya ngebersihin make upnya lebih tinggi sih, itu si Bioderma yang Sensibio Gel Mousse. Dia non perfume dan dia soap free juga, cuman somehow aku rasa dia lebih creamy gitu, lebih ada busanya gitu. Aku ngerasa sih lebih ngangkat ya kalau buat kayak make up gitu-gitu. Meskipun aku pasti double cleansing, tapi paham kan maksud aku. Nah kalau lagi jerawatan, aku misalnya ada beruntus nih, atau ada jerawat, atau ada jerawat habis pecah, biasanya aku bersihin pakai satu cleanser ini yang udah aku suka banget dari lama juga. Ini udah habis juga. Ini tidak disponsor ya guys. Bioderma yang Sensibio ini bagus banget guys. Dia tuh ada salicylic acid sama glycolic. Jadi aku ngerasa dia ampuh banget sih kalau buat kayak jerawat atau little bumps. Aku tuh waktu dulu pertama kali pakai ini pas lagi super jerawatan, dipakai tiap hari oke. Tapi kalau misalnya lagi agak kering muka aku nih, atau mungkin lagi sebenarnya jerawatnya cuman kayak ada di beberapa titik, nah aku tuh spot cleaning aja pakai ini gitu. Jadi supaya aku mengurangi chance kulit aku over exfoliate gitu, paham kan maksud aku gitu. Jadi disesuaikan aja sih. Tapi ini all in all sebenarnya meskipun dia ada salicylic, ada glycolic, dia tuh gentle banget hitungannya untuk exfoliating cleanser. Enak banget, dia cair banget, sedikit aja goes a really long way dan ngebersihin banget sih. Kalau kerasa sih mukanya kayak lebih licin gitu loh, teksturnya. Toner aku nggak punya banyak. Ini adalah toner yang
affordable tapi bagus banget. Ini beneran kayak apa ya, bikin muka kamu tuh jadi halus gitu loh. Aku ngerasanya. Karena apa aku bisa bilang begitu? Karena aku tuh pas pakai ini, aku ngerasa emang muka aku stabil. Terus aku nggak pakai ini. Kenapa aku nggak pakai? Karena tuh misalnya lagi nyoba skincare lain, terus muka aku kering. Terus habis itu aku lanjut pakein lagi, kayak ih jadi halus lagi, jadi enak lagi, jadi kayak stabil lagi gitu loh kulit aku setiap pakai dia. Si Azarin Moisture Rich Hydrating Toner, moisturizing, soothing, and protect. Aku setuju banget sama semua itu. Dan the best part is it is super affordable. Karena kan kalau kayak toner gitu aku suka pakai buat kompres juga. Akhirnya ada banyak lah ya gitu biasanya. Jadi love it. Kan harus lihat ya, dia tuh teksturnya yang kayak air sekilas, cuman itu agak licin gitu loh, paham kan? Tapi nggak yang sampai lengket dan nggak sampai kayak ampul gitu, enggak. Azarin good job. Lanjut ke serum. Aku suka banget sebenarnya serumnya Calm Down, tapi tidak punya, habis di aku. Aku cinta banget itu. Itu bagus banget buat soothing kulit kamu dan lembab juga. Jadi kalau kamu yang gampang merah-merah mukanya, gampang iritasi, bisa cobain si series Calm Down dari Something. Nah, untuk serum highlight of the year adalah serumnya Innisfree yang Vitamin C Green Tea Enzyme Brightening Serum. Aku sebenarnya udah mau mencoba ini dari agak lama, tapi aku itu sempet sensitize banget, dan kayak vitamin C dan Kiara itu jarang banget bisa bergandengan gitu loh, karena cuman beberapa lah merek dan produk yang aku kayak vitamin C cocok banget. Sisanya itu biasanya bikin aku beruntusan, bikin aku gatel, bikin iritasi ini itu. Sampai akhirnya aku ya udah deh, gimana ya, penasaran banget sebenarnya. Dan aku juga udah ngerasa kayak gue butuh nih vitamin C karena udah mulai banyak dark spots gitu-gitu kan. Terus kayak bosan pakai niacinamide terus buat brightening-nya. Paham kan kefomoan ini? Aku pelajari, bolak-balik, buka IG-nya, cek-cek website-nya, baca-baca, cari reviewnya. Sampai akhirnya oke, bismillah, kayaknya ini vitamin C-nya emang bisa nih buat yang sensitive skin. Aku cobalah trial 2 bulanan kayaknya ya. Pokoknya aku nggak bisa spill ke kalian dulu, tapi itu sebenarnya selama aku cobain itu aku udah kayak gila bagus banget gitu. Tapi kayak tunggu dulu, beneran bagus gak nih? Tapi ternyata bagus banget. Aku ngerasain sendiri, aku ngerasa ini juga bikin muka aku tuh kayak lebih stabil, kayak lebih gak gampang jerawatan. Kalau ada jerawat juga lebih cepat. Secara keseluruhan aku merasa skin tone aku tuh lebih rata gitu loh warnanya, jadi kelihatan lebih cerah, nggak terlalu kusam. Teksturnya tuh kayak gini guys, by the way, dia tuh ada kayak bintik-bintik kuningnya ini, ringan banget kalau kalian pakai. Ini sangat nyaman, tidak ada sensasi cekit-cekit, tidak lengket, tidak oily, tidak heavy, ada bau yang gimana juga sih. Jadi Innisfree good job, debak lah ya pokoknya yang ini. Aku suka banget. Moisturizer pertama si Calm Down. Calm Down ini berarti emang udah Kiara approve banget ya. Ini udah refill segala macam, udah botol keberapa nggak tahu. Tipe moisturizer yang aku emang selalu cocok yang gel cream kan. Nah ini tuh dia membantu banget nih buat kayak menenangkan kulit kamu, terus juga bikin kulitnya tuh lebih lembab banget, tapi juga nggak yang sampai kayak apa ya, kayak kalian berat gitu, lengket, enggak sih. Gampang ngeblendnya, bikin hasilnya glowy. Ya aku sukanya dia itu sih, ngebantu buat nenangin buat aku yang sensitive skin gitu. Memang kalau lagi super duper sensitize yang kayak super duper perih, ngelotek, dan kalau aku tuh bisa sampai kadang-kadang kayak luka gitu ya. Nah itu aku pakainya ini. Ada keluaran terbarunya si Labore, si Topic Calm Cream. Dia bagus banget. Dia tuh krim yang thick gitu, lebih thick lah daripada si Berry Revive. Tapi dia itu emang lebih buat yang kalian yang super duper kering banget gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu kulitnya gampang rewel, gampang iritasi nih, karena ini tuh dia ngasih rapid relief of uncomfortable sensation, ideal for extremely dry skin. Dia akan memberikan sensasi yang cepat gitu loh untuk reliefnya ke kulit kamu yang lagi sangat kering gitu. Yang aku suka banget juga di tahun kemarin, Azarin Intense Luminous Barrier Moisturizer, bagus banget. Ini yang glow and deep hydration. Aku merasakan sekali si glownya, deep hydrationnya bagus banget sih menurutku. Kalau kalian lihat dia lagi-lagi ya, Azarin tuh sangat affordable tapi wow bagus banget sih. Teksturnya gel cream seperti biasa. I love gel cream moisturizers. Di bawah makeup bagus, nggak nyebat pori-pori, ngelembapin, bikin tekstur kulitnya jadi halus, dan sebagus itu, seworks itu di kulit aku. Ini sebenarnya kayak lebih ke apa ya, extra cream, kayak sebenarnya kayak si Topic Calm ini posisinya menurut aku bukan yang kayak buat daily moisturizer, tapi ini aku suka juga buat kayak ngasih ekstra kelembapan, misalnya deket-deket sini lagi kering atau gimana. Ini adalah The Lab yang Oligo Hyaluronic Acid Calming Cream.
Nah ini tuh dia krimnya kayak gini, dia menenangkan, terus dia menurut aku lebih rich sih dibandingkan yang lain-lain yang tadi aku pakai. Meskipun kelihatannya ringan tapi dia lumayan rich gitu. Jadi biasanya aku pakai di samping-samping hidung gitu, terus samping-samping bibir misalnya lagi ada kering-kering gitu. Aku pakai dia buat special occasions aja, bukan kayak buat ke seluruh muka gitu. Pernah sih pakai ke seluruh muka tapi aku ngerasa kurang oke di aku. Aku ngerasa kalau seluruh muka a bit too thick di aku, malah jadinya kayak agak kusam gitu loh. Jadi aku bagus pakai dia tuh buat kayak spot hydrating aja. Ini cocok buat sensitive skin sama dry skin kan, betul kan? Oh ya, terus ke sunscreen. Ada beberapa jenis, tapi yang sebenarnya paling sering dipakai adalah si ini Labore Physical Sunscreen. Ini udah nggak tahu habis berapa, cocok banget. Soalnya dia itu kalau misalnya physical gini kan dia lebih gentle ya. Jadi di aku juga karena balik lagi karena kulit saya sangat-sangat rewel, pakai ini terus tuh kayak aman gitu. Dia tuh di bawah makeup somehow bikin makeupnya jadi kayak lebih awet. Aku nggak ngerti how it works, tapi aku ngerasa tiap pakai dia itu kayak primer, makeupku nempel banget dan nggak lentur gitu loh. Aku nggak ngerti sih, kok ini magic banget menurutku. SPF-nya tuh 45 PA+++. Dia 100% mineral sunscreen, anti blue light dan anti pollution. Dia memang ada sedikit efek tone apa ya, namanya juga physical, tapi aku sih fine banget. Dan menurut aku setelah aku bandingin, aku sempat cobain beberapa physical sunscreen lain. Ini tuh hitungannya tidak susah di blend loh. Hitungan ini sangat-sangat tuh. Apa physical sunscreen kayak gitu tidak terlihat lagi kan? Tapi pasti kalau di muka ada sedikit efek tone up ya guys. Itu kalian harus expect. Another one yang aku suka juga adalah ini. Self-Fusioncy. Ini sebenarnya baru Desember kemarin sih aku suka. Dia Derma Relief Sunscreen 100 SPF 50+ PA++++, low irritant sunscreen, contains zinc oxide sama effective sun protection. Kalau ini dia lebih kayak krim gitu loh. Paham gak sih, kayak sun cream gitu, karena lebih thick dan lebih lembab. Dan dia juga ada white castnya sedikit menurut aku, tapi aku nggak apa-apa. Malah kadang tuh aku suka kayak gini karena kalau lagi hari-hari aku lagi malas, kayak gini kayak udah lebih rata gitu warna kulitnya. Jadi ada kayak one sunscreen yang mengingatkan aku kayak aku mau berenang gitu. Aku nggak ngerti gimana cara jelasinnya. But that's just how it is. Tapi ini lembab dan agak shiny. Jadi kalau misalnya kamu super oily, I don't think you will like this one karena it's gonna get a bit greasy throughout the day, apalagi kalau kamu di Jakarta. Nah, aku suggest cobain ini kalau kamu oily skin juga. This is Biore UV Aqua Rich yang apa sih nih jenisnya? Watery gel. Kalau ini tuh dia bener-bener cair gitu, enak banget, ringan banget deh. Kalian lihat deh. Tuh. Jadi dia tuh tipenya yang langsung kayak ya watery gel gitu, literally ntar kalian tinggal pakai terus kayak keserap gitu loh, kayak moisturizer. Setahu dia juga udah ada hydrating propertiesnya, enak banget, cepet banget, no white cast whatsoever, proteksinya tinggi, dan ya sunscreen Biore emang udah terjamin banget. Buat yang nyari yang powdery finish yang enak banget, Wardah. This one adalah Airy Smooth Sunscreen Serum Skin Boost DNA Centella Bara Mineral, long name. Simply put, ini bagus. Dia hasilnya powdery. Awalnya kan kalian ya udah di blend aja biasa gitu kan, kayak ya udah kayak lotion biasa. Tapi dia bakal ngeset menjadi kayak ada apa ya, kayak ada lapisan velvety powdernya gitu, yang bikin si sunscreen ini tuh jadi kayak kalian kayak udah bedakan gitu hasilnya, matte gitu loh. Jadi kalian gak akan ada ngerasa yang kayak gue gak suka pakai sunscreen ntar kayak greasy. Lihat deh, beda kan? Ini agak shiny ini. Another one yang bagus buat matte, Healthy Matte UV Protector non acnegenic. Ini bagus banget. Nah, cuman kalau ini itu dibanding sama si UV Shield, menurut aku hasilnya masih lebih powdery si UV Shield. Kalau dia tuh matte, dia nahan minyak, tapi dia finishnya tuh nggak se-matte, nggak se-powdery si UV Shield ini. Tapi dua-duanya bagus oil controlnya. Terus bahkan ini kalau ini udah aku sering tes juga ya, di IG juga aku udah pernah tes. Dia dipakai berjam-jam, sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat aman. Bahkan dia bisa ngurangin minyak gitu loh. Kalau dia tuh teksturnya dia sama sih, sama-sama lotion dulu, cuman dia hasil matte-nya tuh beda. Tunggu ngeset dulu pastinya ya. Ini juga enak banget, dua-duanya nggak ada white cast whatsoever. Dan suatu pencapaian tahun kemarin aku suka sama sheet mask. Yang aku suka banget adalah ini, and Pure yang Noni Probiotic Relax Me. Dia itu bagus buat yang sensitive skin kan. Jadi aku suka banget waktu itu juga kayak ini gitu, karena pas kulitnya lagi kayak lagi kayak sempet tuh kayak panas banget ya udara, kayak aku tuh butuh sheet mask. Terus kulit juga agak misalnya agak rewel atau kering, pakai ini aja, aku suka banget. Kayaknya mungkin karena sekarang juga kulit aku tuh emang makin kesini makin kering kan, jadi pakai sheet mask tuh udah bisa. Karena sebelumnya aku sempat ada masa aku nggak bisa pakai sheet mask. Kalau pakai sheet mask itu kayak kadang-kadang gampang beruntusan gitu loh. But this one works, so yeah, loving it. Oh, another one yang harus di-mention adalah Derma Angel, baik itu yang day maupun yang night. I love you so much. Really helps with my acne. Kalau misalnya ada yang pecah atau jari aku
bandel abis ngorek-ngorek gak boleh ditiru karena selalu nyesel sendiri. Tapi ini benar-benar ngebantu banget sih buat nyerap gunknya itu. Terus juga kadang biar tangan aku nggak ngorek-ngorek. Mungkin apa ya, kayak sedikit update aja kali ya. Kayak kalian kan suka kayak nanyain, Kak Kiara tuh treatment apa sih? Atau kayak mungkin ke dokter nggak sih? Bener-bener yes, aku tuh ke dokter kulit juga gitu. Aku juga kadang-kadang pakai obat dari dokter aku kalau misalnya aku lagi ada jerawat atau apa gitu. Gak tau sih, aku tuh masih fokus di benerin skin barrier aku dan juga bikin kulit aku stabil dulu nih kalau pakai produk over the counternya. Tapi kalau misalnya yang spesifik kayak misalnya buat jerawatnya atau bekas jerawatnya, aku tuh ke dokter kulit aku. Tapi semua yang di sini itu aku kayak pakai barengan sama si krim itu juga aman banget karena ya emang nggak ada yang kayak retinol atau apa gitu kan. Jadi kalau kalian sekarang aku treatment apa, aku tuh mostly laser sih, paling suka lasernya apa itu kayak 4 step gitu. Kamu bisa cek aja di vlog aku yang sebelumnya. Kadang-kadang facial juga buat kalau misalnya lagi parah banget udah geradakannya. Dan aku juga encourage banget sih buat teman-teman di sini yang mungkin udah kayak coba pakai over the counter dalam suatu periode waktu terus kayak nggak ada progress. I highly suggest ke dokter karena it will save you a lot of energy dan juga frustration, biar lebih tepat sasaran. Nanti kamu bisa kok explore skincare lagi saat kamu sudah lebih stabil kulitnya gitu sih. I hope to see you guys soon on my next one. Thank you so much for watching. Sorry for the super late video. I'll see you guys soon on my next one. Have a great day. Sehat-sehat semuanya. I love you guys. Annyeong. Bye.